PSSI memastikan dokumen naturalisasi Pascal Struijk telah lengkap dan telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia ditargetkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga FIFA Series bulan Maret mendatang. Benarkah demikian? A good start. We quickly got the lead. Tsunami rumor yang bikin Federasi Belanda serasa kena azab instan. Kabar yang viral hingga Inggris dan Belanda. Pascal Struijk dirumorkan akan gabung timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman. Netizen Indonesia emang gak ada obat. Satu rumor aja udah bisa bikin media luar negeri ketar-ketir kayak lagi dikejar debt collector. Emang boleh se-Indonesia itu pengaruhnya? Buruan tonton sebelum Belanda beneran lapor polisi. Kudeta halus yang bikin hati si tangan kanan Shin Tae-yong teriris tipis-tipis. Nova Arianto dicoret dari asisten John Hartman di Timnas Indonesia Senior. Udah capek-capek nemenin dari zaman susah, pas pelatih baru datang malah diistirahatkan. Emang benar kata pepatah, cinta lama itu gampang banget kegeser sama yang bule. Penasaran alasan aslinya atau mau ikut nangis bareng? Lihat video lengkapnya sekarang. Skandal harga murah yang bikin Ajax Amsterdam kehilangan harga diri. Media Belanda sebut Dean James bisa jadi bek kiri baru Ajax. Harga 29 miliar rupiah dapat ditebus Ajax Amsterdam. Klub raksasa kok belanja pemain timnas kita dengan recehan murah? Apa jangan-jangan kas Ajax lagi krisis gara-gara sering kalah judi slot? Jangan sampai kalian gak tahu gimana ceritanya pemain kita dihargai seharga rumah subsidi. Pantau berita lengkapnya. Keajaiban dunia ke-8 yang membuat Jerman ternganga tak berdaya. Media Jerman heran lihat jumlah pengikut Kevin Dix di Instagram lebih besar daripada Borussia Mönchengladbach. Lagian pede banget sih bandingin follower sama kiblat pemain timnas Indonesia. Mönchengladbach itu klub bola atau akun sepi peminat? Mau tahu betapa malunya admin Jerman pas tahu jumlah followers Kevin Dix? Saksikan kegilaan ini sampai habis. Drama tahu diri yang bikin cita-cita Piala Dunia serasa jauh. Pelupesi pilih realistis soal usia di 2030. Ia langsung memikirkan kariernya di timnas untuk Piala Dunia 2030. Pelupesi memilih realistis bahwa ia sulit untuk bisa tembus skuad untuk 2030. Yuk dengerin pengakuan paling pasrah tahun ini, tonton selengkapnya. Siasat transfer yang bikin Manchester United rekrut pemain Indonesia. MU bidik tandem J.Idzes dari Sassuolo. Namun Presiden Sassuolo beri klausul, jika rekrut tarik harus rekrut J.Idzes. Artinya J.Idzes berpotensi besar gabung United. MU emang spesialis beli paket combo ya. Udah kayak beli deterjen gratis piring cantik aja. Apa kabar fans MU? Siap menerima kenyataan kalau bek terbaik dunia akan segera diresmikan. Cek skema transfer paling brutal sepanjang sejarah ini sekarang juga. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Cek, 1, 2, oke. Selamat malam publik tanah air, selamat malam pecinta bola yang hatinya lebih sering dikasih harapan palsu daripada dikasih jatah jajan. Gila ya, sepak bola kita di awal 2026 ini lagi berisik banget. Kemarin saya buka Twitter, sekarang namanya X ya, biar kerenan dikit. Beritanya bukan lagi soal harga cabai naik, tapi soal timnas Indonesia yang lagi impor pelatih dari Inggris, John Hartman. Ini serius, John Hartman loh, orang yang bawa Kanada ke Piala Dunia. Lu bayangin, Kanada, negara yang biasanya cuma jago main hoki es dan minta maaf kalau nggak sengaja kesenggol, bisa dia bawa ke Qatar. Sekarang dia mau ngelatih Indonesia. Saya curiga, dia kesini bukan cuma mau bawa kita ke Piala Dunia, tapi mau ngetes mental. Dia pengen tahu rasanya diserbu netizen kalau kita kalah lawan negara tetangga. Welcome to Indonesia, Coach. Jangan lupa follow akun @indopride biar aman. Tapi yang bikin makin geger, yang bikin media di Inggris sama Belanda pada kebakaran jenggot itu satu nama, Pascal Struijk.
Si Pascal ini back Leeds United kawan-kawan, mainnya di Premier League. Badannya tinggi, mukanya ganteng, mainnya rapi. Pokoknya kalau dia lewat di depan pertahanan lawan, striker lawan tuh bukannya mau ngegolin, malah mau nanya, "Mas, pakai skincare apa?" Kabar dia mau gabung timnas ini viralnya sampai ke Belanda. Media di sana pada pusing. Loh, ini anak kan calon bintang oranye, kok malah mau ke Indonesia? Ya gimana nggak pusing? Di Belanda, dia cuma jadi cadangan abadi. Di sini, dia bakal jadi pahlawan nasional yang kalau makan nasi goreng aja, yang punya warung langsung minta foto bareng sambil teriak, "Anjay, strike makan di sini!" Rumornya, John Herdman ini emang ditugasin khusus buat ngerayu Pascal. Saya bayangin rayuannya gimana ya? Apa dia bilang, "Pascal, di Inggris emang gaji gede, tapi di Indonesia lu bakal punya 200 juta follower Instagram. Lu posting foto lagi minum es teh manis aja yang like lebih banyak daripada penduduk Leeds." Masalahnya, proses naturalisasi kita ini kan mirip-mirip drama Korea. Harus lewat DPR, harus tes fisik, harus apal Pancasila. Saya bayangin Pascal nanti di sidang DPR ditanya, "Coba sebutkan kepanjangan dari PSSI." Terus dia jawab dengan logat Inggris Belanda yang kental. "Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia." Langsung diketok palu. Sah, beri dia paspor merah putih sekarang. Tapi jujur ya, kalau duet John Herdman sama Pascal Strike ini beneran kejadian, pertahanan kita bakal sekokoh pagar rumah pejabat. Striker lawan mau masuk kotak penalti bakal mikir 2 kali. Waduh, ada Pascal nih, mending balik lagi aja daripada kena tackle terus malu diliatin se-Indonesia. Ya, kita doain aja ya, semoga ini bukan cuma rumor panas kayak hubungan kalian sama mantan. Semoga John Herdman beneran mendarat di Jakarta minggu depan, dan Pascal Strike beneran ganti bio Instagramnya jadi Leeds United. Saya admin channel Ballcast, selamat pagi. Kabar kepindahan pemain timnas Indonesia ke klub raksasa Eropa selalu punya daya tarik magis, apalagi jika klub tersebut adalah Ajax Amsterdam. Berdasarkan fakta terbaru per pagi ini, rumor ini sedang memanas di media-media Belanda seperti FC Update, Football Premier, dan Ajax1.nl. Selamat Hari Jumat yang berbahagia, para pemuja harapan sepak bola Indonesia. Gimana hari ini? Masih sibuk berdebat soal taktik atau masih sibuk nyari link streaming ilegal? Ada kabar gokil nih dari Belanda. Kalian tahu Ajax Amsterdam? Itu loh, klub yang pabrik pemain mudanya lebih produktif daripada pabrik mie instan di Bekasi. Nah, media Belanda lagi heboh bilang kalau bek kiri timnas kita, Dean James, masuk radar mereka. Ini serius. Media di sana, FC Update sama Football Premier bilang Dean James itu opsi yang sangat realistis. Kenapa? Soalnya target utama Ajax, si Quilinci Hartman, katanya nolak pindah. Waduh, Hartman, sombong amat kamu. Padahal nama depannya susah banget dieja, kayak sandi wifi kantor pajak. Tapi gara-gara Hartman nolak, nama Dean James muncul. Katanya harganya cuma 29 miliar rupiah, sekitar 1,5 juta euro hingga 1,8 juta euro. Teman-teman, buat ukuran klub kayak Ajax, 29 miliar rupiah itu receh. Itu harga beli pemain buat mereka. Kalau buat kita mah, udah bisa buat beli satu kompleks perumahan lengkap sama satpam-satpamnya. Netizen kita langsung heboh dong. Wih, pemain Indonesia ke Ajax. Tapi ada juga yang julid. Paling cuma buat marketing doang biar followers Instagram Ajax naik. Denger ya, Dean James musim ini di Go Ahead Eagles mainnya udah kayak orang kesurupan. Dia sudah main 23 kali, cetak 1 gol, 4 assist. Statistiknya bilang 65% serangannya tembus ke jantung pertahanan lawan. Itu bek kiri apa kurir paket? Sat-set banget. Bayangin, nanti kalau beneran kejadian, Dean James pakai jersey merah putih khas Ajax, terus dia main di Johan Cruyff Arena. Penonton Belanda teriak, "Lekker Dean!" Terus dari tribun pojok ada orang Depok teriak, "Dean, jangan lupa pulang bawa titipan oleh-oleh keju." Nilai plusnya lagi, pelatih baru kita, John Herdman, pasti senyum-senyum sendiri di hotelnya. Punya pemain yang main di Ajax itu kayak punya kartu as. Kalau ada lawan yang mau ngelewatin Dean James, dia tinggal bilang, santin dikit ya, gue ini didikan Amsterdam. Lu lewat sini, gue laporin Johan Cruyff lewat jalur langit. Tapi kita doain aja ya, semoga ini bukan cuma gorengan media biar rating naik. Semoga beneran kejadian, biar sejarah mencatat, ada pemain berpaspor Indonesia yang bukan cuma magang, tapi beneran jadi tembok di salah satu klub paling legendaris di dunia. Kabar ini sedang meledak di bursa transfer musim dingin 2026.
Manchester United memang dilaporkan sedang serius memantau lini pertahanan Sassuolo. Berdasarkan fakta terbaru, tandem yang dimaksud adalah Tarik Muharemovic, bek muda asal Bosnia yang sedang tampil gila bersama Jai Itzes. Jai Itzes ke MU, paket combo lebih hemat. Selamat malam para pejuang harapan, gimana? Masih sanggup jadi fans Manchester United atau sudah mulai mempertimbangkan buat pindah jadi fans lari maraton aja yang capeknya jelas? Ada berita yang bikin jantung fans bola Indonesia mau copot. Kalian tahu kan Jai Itzes, Bang Jayadi kita, kapten timnas yang auranya lebih tenang daripada air kolam renang jam 3 pagi. Sekarang dia lagi di Sassuolo, Italia. Mainnya gacor banget duet sama Tarik Muharemovic. Nah, berita terbarunya, Manchester United lagi lirik Muharemovic. Tapi bos Sassuolo, si Giovanni Carnevale ini pinter banget dagangnya. Dia kayak ibu-ibu di pasar yang kalau kita mau beli cabai, dipaksa beli sama bawang-bawangnya sekalian. Rumornya Sassuolo bilang ke MU, boleh ambil Muharemovic, tapi ada syaratnya. Kalian harus ambil tandemnya juga, si Jai Itzes. Ini gila kan? Ini namanya strategi beli satu dapat dua. Manchester United niatnya mau belanja pemain, malah dapat paket combo Happy Meal. Saya bayangin manajemen MU lagi pusing di kantornya. Aduh, kita butuhnya satu bek kiri, kok dapatnya paket seblak begini? Tapi kalau beneran kejadian, ini sejarah kawan-kawan. Bayangin, Jay Itzes main di Old Trafford. Begitu dia tackle Erling Haaland sampai jatuh, komentatornya bakal teriak pakai logat Inggris Jawa. Walah, Haaland, you don't mess with Bang Jayadi from Indonesia yo. Netizen kita jangan ditanya, langsung rame. Ada yang bilang kalau Jay Itzes ke MU, saya janji nggak akan maki-maki Harry Maguire lagi selama 1 musim. Ada juga yang sudah siap-siap bikin syukuran, tumpengan di depan gerbang Old Trafford sambil bawa spanduk, sate ayam for Jay Itzes, Glazer out. Tapi yang namanya juga rumor bursa transfer Januari. Kadang beritanya panas di awal, pas akhir bulan jadinya cuma pinjem dulu 100. Tapi khusus buat Jay Itzes, kita doain aja. Mau ke MU, mau tetap di Italia, yang penting main terus. Karena kalau Jay Itzes udah di lapangan, striker lawan itu bukannya mau ngegolin, malah mau sungkem karena segan lihat wibawanya. Jadi buat fans MU siap-siap ya, siapa tahu beneran kejadian. Nanti jersey MU bukan lagi sponsornya perusahaan teknologi, tapi ganti jadi bakso Malang Cak Jai. Resmi, Sumarji konfirmasi, Nova Arianto tak masuk staf pelatih John Herdman di timnas senior. Halo Sobat Garuda, apa kabar? Masih kuat dukung timnas atau sudah mulai hobi minum obat penurun darah tinggi? Lagi rame nih di internet, judulnya serem-serem. Nova Arianto dicoret dari timnas senior. Pas baca judulnya, saya langsung mikir, wah ini Coach Nova habis ngapain? Apa dia lupa kasih tahu John Herdman kalau di Indonesia itu offside bisa jadi onside kalau wasitnya lagi ngantuk? Tapi tenang, setelah saya telusuri, ternyata ini bukan roasting dari PSSI. PSSI bilang, Coach Nova nggak jadi asistennya John Herdman karena dia mau difokuskan di timnas U20. Istilahnya begini, Coach Nova itu kayak anak pertama yang udah pinter ngurus adik-adiknya. Terus pas ada papa baru, John Herdman dateng, si papa bilang, "Nah, kamu jangan ikut papa kerja ke kantor pusat ya. Kamu jaga rumah aja, urusin adik-adik kamu yang masih bocil ini supaya nanti gedehnya nggak kayak saya." Netizen kita kan kalau dengar kata dicoret langsung emosi, langsung ngetik, PSSI nggak menghargai jasa pahlawan. Santai dulu bos. Coach Nova itu udah 5 tahun dampingi Shin Tae-yong. Dia udah kenyang lihat pemain kita lari muter-muter tapi nggak ngegolin. Dia itu saksi sejarah dari zaman pemain makan gorengan sampai zaman pemain makan dada ayam tanpa rasa yang rasanya kayak makan styrofoam. Nah, sekarang John Herdman datang bawa asisten sendiri dari luar negeri. Ada Eric Tandelado, ada Simon Eddy. Nama-namanya aja udah kayak karakter di film Harry Potter. Sementara asisten lokal kita masih dicari. Nama-nama kayak Kurniawan Dwi Yulianto sama Zulkifli Syukur mulai disebut-sebut. Lucu ya, kalau kita bayangin John Herdman lagi interview calon asisten lokal. Herdman bilang, "Can you handle pressure?" Calon asisten bilang, "Coach, saya pernah main di depan 80.000 orang yang kalau timnya kalah, busnya dilempar bambu. Pressure apa lagi yang Anda mau?" Tapi poinnya satu,
Coach Nova tetap di U20 itu tujuannya mulia, biar fondasi pemain muda kita nggak berantakan. Jadi, nanti kalau mereka naik ke level senior di bawah John Herdman, mereka udah nggak kaget lagi. Nggak ada lagi drama pemain kram di menit ke-60, padahal baru lari dari parkiran ke lapangan. Jadi buat Coach Nova, semangat ya jagain anak-anak di U20. Dan buat John Herdman, selamat berjuang dengan asisten barunya. Ingat Coach, di sini melatih timnas itu bukan cuma soal taktik, tapi soal gimana caranya nggak baper kalau disuruh mundur sama netizen tiap kali seri lawan tim peringkat 150 FIFA. Berita ini memang sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola, terutama setelah media Jerman seperti BMG News dan beberapa jurnalis lokal di sana menyoroti fenomena kekuatan jari netizen Indonesia. Halo teman-teman semua, masih sehat? Masih kuat buka Instagram tiap 5 menit cuma buat lihat update pemain naturalisasi? Gila ya, pemain timnas kita sekarang itu bukan cuma jago di lapangan hijau, tapi jago di lapangan digital. Kalian tahu Kevin Dix, bek baru Borussia Mönchengladbach di Jerman? Kemarin ada berita lucu banget. Media Jerman, salah satunya BMG News, sampai garuk-garuk kepala yang gak gatal. Mereka heran, kok bisa ada pemain yang baru gabung, tapi jumlah pengikut Instagramnya lebih banyak daripada akun resmi klubnya sendiri. Ini kayak kalian baru diterima kerja di sebuah perusahaan, tapi jumlah follower kalian lebih banyak daripada akun HRD dan akun kantor pusat digabung jadi satu. CEO-nya pasti ngebatin, ini saya yang bosnya atau dia yang bosnya? Faktanya per hari ini, Kevin Dix punya 1,9 juta pengikut, sementara Borussia Mönchengladbach, klub legendaris Jerman yang sudah berdiri lebih dari 100 tahun, cuma punya 1,2 juta, selisih 700.000. Itu kalau 700.000 orang itu disuruh baris, antreannya bisa dari Berlin sampai Bekasi. Media Jerman di sana sampai nulis, pemain ini lebih populer dari klubnya sendiri. Ya iyalah, mereka belum tahu aja kekuatan netizen Indonesia. Orang Jerman mungkin mikir, wah Kevin Dix pasti selebritis Hollywood. Padahal bukan, Kevin cuma posting foto lagi latihan aja. Komentarnya udah 10.000. Isinya, menyala abangku, Garuda di dadaku, sama titip salam buat Coach John Herdman bang. Bahkan jurnalis di sana bilang, sejak Kevin Dix datang, engagement account Mönchengladbach naik drastis. Postingan yang gak ada muka Kevinnya paling cuma dapat 7.000 like. Begitu ada foto Kevin lagi minum air mineral doang, boom, langsung 100.000 like dalam 1 jam. Admin medsosnya pasti kaget, ini server kita yang rusak atau orang Indonesia lagi pada nggak tidur. Tapi ini membuktikan satu hal, Indonesia itu pasar yang gila. Orang Jerman mungkin punya teknologi otomotif terbaik, tapi soal urusan memviralkan sesuatu, mereka harus kursus dulu ke warga Twitter dan Instagram Indonesia. Jadi buat Kevin Dix, selamat ya. Di lapangan boleh jadi back, tapi di media sosial kamu itu striker utama. Buat Mönchengladbach, sabar ya. Punya pemain Indonesia itu emang gitu. Resikonya cuma satu, kolom komentar kalian bakal penuh sama resep seblak dan jualan peninggi badan.